Hey guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama. Yuk, aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing if I sing with everything. If I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's fun to lift you high. Come on, let's sing.
goodness, amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh ha. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, mulia namamu. Come on, hands up. Woo! To God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory
sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you, Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan sangat dekat, Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Ku percaya akan Kau, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amen, yes Lord. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau, Tuhan. Kemana pergi, Kau selalu hadir, Kau selalu hadir. Yes Lord. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan ungkapkan cinta kita ke Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur, sungguh bersyukur Tuhan, untuk mengenal Bapa seperti Engkau. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu.
sembah Dia. Just take your time, ambil waktumu to say thank you Jesus. We love you Lord, kami cinta Engkau Tuhan. Say we love you, say we love you. Kau sangat ku cinta, di sedalamnya hatiku Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Thank you Lord, oh thank you Lord. We worship you God, we worship you. Ku kan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dan menangkap sesuatu. So are you guys ready? Alright, so buat teman-teman yang ready, kita mau sama-sama siap. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, untuk kami bisa mengerti firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. So kita masih dalam seri The Basic Principle of Christian Life. Dan teman-teman siap ya untuk bisa belajar. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang really cool. Dan aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa fokus dan catat sama-sama. Alright? So, pernah nggak dalam hidup teman-teman kalian berpikir atau bisa mengandai kalau kita baca firman Tuhan, di mana Tuhan bisa bicara sama Musa, Tuhan bisa bicara sama Daud, Tuhan bisa bicara sama orang-orang tokoh-tokoh lain di Alkitab. Have you ever wonder kalau apakah Tuhan masih bicara sampai sekarang ini? Dan jawabannya adalah masih. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang eksis di zaman lalu, tapi Dia adalah Tuhan Allah Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita, bahkan sampai detik sekarang ini Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan bisa bicara sama kehidupan kita dan kita bisa mendengar apa itu kata Tuhan. John 10 verse 27. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Sheep itu adalah kita semua teman-teman. Kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, sudah bertobat sungguh-sungguh, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan kita mendengar pada suara Tuhan dan kita bisa merespon pada suara Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin kalian berpikir, suara Tuhan tuh seperti apa? Apakah kayak misalkan kalau papa mama kita panggil, teman kita panggil, itu ada suara dan kita bisa merespon? Apakah seperti itu? Mungkin beberapa case, ada beberapa orang yang mendengar suara Tuhan, itu audible di telinga. Tapi suara Tuhan punya 1001 cara bagaimana Dia bisa bicara sama kita semua. Tapi apa yang aku mau bahas, apa yang mau share kepada teman-teman, ada 4 hal bagaimana Tuhan bicara sama kita yang paling common dan kita bisa
pelajari bersama-sama. Yang pertama, Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan, by God's Word. 2 Timothy 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Firman Tuhan itu diajarkan sebagai sesuatu yang dimana it's God-breathed, atau ini dinafasi Tuhan, atau diilhami oleh Roh Kudus. Dimana ini adalah sesuatu yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita manusia. Nah, waktu kita baca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa menegur, bisa mengkoreksi, bisa mengajarkan. Dan waktu kita baca itu semua dan itu kita tangkap, itu seperti kita sedang mengerti atau sedang kita mencerna apa yang Tuhan mau ngomong sama kehidupan kita. So Tuhan bisa ngomong lewat firman-Nya. Apalagi waktu kita baca firman, bukan yang keburu-buru, bukan yang langsung kelar, tapi kita renungkan, kita tanya Tuhan mau ngomong apa, dan Tuhan bisa ngomong sesuatu yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya. Dan yang kedua, Tuhan bisa bicara lewat apa? Tuhan bisa bicara lewat suara hati atau hati nurani kita. Hati nurani itu apa? Itu kombinasi antara pikiran dan juga roh kita, itu adalah hati nurani kita, teman-teman. Romans 2 verse 15. They show that the requirements of the law are written on the heart. Their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. Jadi di ayat ini bicara mengenai bagaimana kita itu manusia diciptakan Tuhan dari awal, dan kita didesain untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi karena dosa, makanya kita perlu untuk bisa bertobat, dan kita perlu untuk reconnect pada Tuhan. Karena waktu kita reconnect pada Tuhan yang adalah sumber kebenaran, makanya hati nurani kita bisa selalu bersih. Hati nurani itu adalah kombinasi antara pikiran dan rohani kita. Kalau kita terkoneksi sama sumbernya yang bersih, hati nurani kita pun juga pasti bersih. Meskipun misalkan contoh, kita diperhadapkan dalam situasi di mana ada barang yang ketinggalan. Bukan punya kita, barangnya bagus. Kalau kita ambil pun gak ada yang tahu. Tapi ada sesuatu yang di dalam hati, kayak hati nurani dibilang, jangan lakukan itu, jangan diambil, itu punya orang. Meskipun gak ada yang tahu, tapi kita dalam hati nurani ada berkata, jangan ambil, jangan ambil. Meskipun kita, ini barangnya bagus banget nih. Ditinggal sama orangnya, digeletakin gitu aja. Tapi hati nurani bisa berkata, jangan ambil. Itu hati nurani, teman-teman. Ada sesuatu yang mendorong dalam hati kita di mana untuk kita melakukan sesuatu yang benar. Yaitu hati nurani. Dan Tuhan bisa bicara lewat hati nurani kita selama kita terkoneksi sama firman Tuhan. Kita menjaga hubungan kita dengan doa, hati nurani kita pun juga bisa mengatakan sesuatu yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan bisa bicara lewat apa lagi? Lewat orang lain. Proverbs 1 verse 8. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Hey, keluarga itu adalah organisasi pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi, di mana ada orang tua, ada sepasang, Adam dan Hawa waktu itu. Mereka jadi suami istri, mereka punya anak, Kain dan Habel. Ini adalah suatu organisasi pertama yang Tuhan bikin di muka bumi ini. Nah, sebagai orang tua Adam dan Hawa, Tuhan bisa bicara lewat Adam Hawa untuk bisa bicara kepada anak-anak mereka. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini, teman-teman. Tuhan bisa bicara lewat orang tua kita. Waktu mereka menasehati kita sesuatu, untuk waktu melarang kita sesuatu karena itu membahayakan kita, Tuhan bisa bicara lewat situ, teman-teman. Jadi waktu orang tua bicara, makanya kita perlu dengar dan kita perlu taat sama-sama. Lalu Tuhan bisa bicara lewat apa? Lewat damai di hati kita. Colossians 3 verse 15a. Let the peace of Christ rule
in your heart. Damai itu maksudnya apa sih? Damai itu bukan berarti kita nggak takut sama sekali. Tapi ada suatu ketenangan karena kita tahu kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Misalkan contoh, kita tahu nih kita mau ngadapin ujian yang susah banget. Kita takut, tapi waktu kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang pasti akan tolong di masa sulit apapun, walaupun kita takut, tapi dalam hati kayak ada suatu ketetapan, tenang, ada Tuhan yang bisa. Nah, teman-teman bayangin, kalau dalam situasi yang kita benar-benar takut, kalau Tuhan bisa menaruh damai di hati kita, dia ingetin, I am with you. Itu bisa buat kita tenang, dan Tuhan bisa bicara kepada kita lewat damai di hati kita. Sehingga melewati kesulitan dalam kehidupan, kita bisa tetap percaya Tuhan pasti akan tolong kita dan akan beserta dengan kita. So, Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya, Tuhan bisa bicara lewat hati nurani kita, Tuhan bisa bicara lewat orang-orang sekitar kita, especially our parents, dan Tuhan pun juga bisa bicara lewat damai di hati kita. Nah, pertanyaannya teman-teman, lalu kalau Tuhan bicara, kita mesti responnya seperti apa? Nah, kita mau belajar sama-sama dari satu anak yang namanya adalah Samuel. Samuel ini menurut beberapa studi Alkitab, range umurnya kurang lebih umur 10 sampai umur 12 tahun, which is seumuran teman-teman semua. Nah, di sini diceritakan di Alkitab, kalau Samuel itu waktu dia kecil, a young Samuel, dia belum mengenal suara Allah, tapi ada satu orang yang namanya Imam Eli yang mengajarkan dia bagaimana mendengar suara Allah, dan akhirnya dia bisa mendengar suara Allah dan dia menjadi berkat bagi banyak orang pada zamannya. So, let's go to the Bible. 1 Samuel 3, 7 until 10. Now, Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. A third time the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Jadi ada suatu ketika Samuel dengar kata Samuel. Dia pikir, dia dengar suara itu dipanggil sama Imam Eli. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Imam Eli dia sadar, ini bukan gue yang panggil nih, ini Tuhan yang panggil. Makanya di ayat ke-9, Imam Eli ajarin seperti ini. So Eli told Samuel, "Go and lie down. And if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Di sini teman-teman, ada hal-hal yang penting yang kita bisa belajar dari firman ini. Yang pertama adalah gini. Dengan siapa kita berkumpul atau dengan siapa kita ada, dia bisa membawa kita untuk mengenal suara Tuhan. Di sini adalah Imam Eli. Siapa Imam Eli ya teman-teman semua? Might be your parents, atau misalkan kakak-kakak di teens yang bisa ngajarin teman-teman semua waktu kalian ngobrol, lalu kakak-kakak bisa mengarahkan, bisa juga. So kita perlu ada dalam lingkungan di mana bisa mengarahkan kita bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Lalu Imam Eli pun juga bilang seperti ini. Go and lie down and if he calls you. Dengan kata lain, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita mesti sediakan kuping kita untuk dengar suara Tuhan. Kita mesti siapkan diri kita untuk dengar suara Tuhan. Nggak bisa lagi selalu sibuk, lagi sibuk buat ini itu dan sehingga kita nggak bisa dengar, tapi kita perlu bisa tenang dan dengar suara Tuhan. Nah, itu yang kita belajar dari Bible. Tapi ada satu respon penting yang kita perlu belajar sama-sama waktu kita mendengar suara Tuhan. Yaitu adalah humble yourself. Di firman Tuhan dia bilang kayak gini, your servant is listening. So we have to humble ourselves. Waktu Tuhan ngomong sama kehidupan kita jangan jadi orang yang sok tahu, jangan jadi orang yang cuek,
tapi kita mendengar Tuhan mau ngomong apa. Dan kita lakukan dengan taat. So humble yourself and obey God's word. Apa yang Tuhan ngomong sama kehidupan kita. Contoh, teman-teman waktu kita lagi argue, misalkan kita lagi berantem sama teman, adu mulu, wah pokoknya udah makin panas. Tuhan bisa ngomong di hati kita gini, hold, tahan, kalau dia ngebales, jangan kau balas makin jahat. Tenang, hold your mouth, diam. Tuhan bisa ngomong kayak gitu. Kalau kita mau humble ourselves dan kita taat, ya udah kita diam. Oke. Kita nggak balas yang jahat dengan lebih jahat lagi, tapi kita diam untuk kita bisa tenang dulu. Itu Tuhan bisa ngomong kayak gitu, teman-teman. Atau misalkan one day kita lagi kumpul sama teman-teman, lagi pergi hangout, tahu-tahu Tuhan gerakan di hati, kamu jajanin mereka semua, traktir mereka semua, dessert gitu misalkan. Itu Tuhan bisa ngomong di hati. Dan kita bisa lakukan itu dengan taat dan orang jadi berkat. Atau misalkan kita habis bikin salah sama orang tua kita, udah satu kamarnya di kamar, Tuhan ngomong sesuatu. Ayo pergi untuk minta maaf. Itu Tuhan bisa ngomong dalam hati kita. Dan waktu kita humble ourselves, nggak mentingin ego kita, nggak mentingin apa yang jadi kepintaran kita dan kita taat, kita lakukan itu dan kita jadi orang lebih baik. Aku percaya kok teman-teman, kalau Tuhan ngomong sesuatu sama kehidupan kita, itu bukan buat memberatkan kita, bukan buat ngerjain kita, tapi untuk membawa hidup kita semakin baik dan semakin bertumbuh. So, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, karena setiap daripada kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan bagaimana waktu kita dengar suara Tuhan, we have to humble ourselves and obey God's words toward us. Karena aku percaya firman Tuhan, apa yang Tuhan ngomong sama kehidupan kita, itu punya maksud untuk agar kehidupan kita diberkati, kehidupan kita semakin bertumbuh, dan semakin ngalamin kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. So ibadah kita hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end. Teman-teman, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan aku mau doa buat teman-teman semua. Aku berdoa memberkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir. Dan biar setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang kerjakan tangan mereka berhasil. Biar sekolah, kesehatan, pergaulan teman-temanku semua, keluarga mereka semua dijagai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everyone. Have a good weekend and see you guys again next week. Bye-bye.